Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Di, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Begini Pak Di, saya meminta waktunya Pak Di sebentar, apakah bisa? Alhamdulillah bisa, silakan. Ya. Begini, saya akan mewawancarai Pak Sugiono sebagai kepala sekolah SDN 2 Ngampel. Di sini tentang dilema kasus yang ada dilema etika kasus yang ada di sekolah. Nah, dari semua yang sudah ada dilema etika yang ada di sekolah, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh Pak Di. Apakah berkenan? Ya, insya Allah berkenan Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang Pak Di rasakan atau yang Pak Di lakukan untuk mengidentifikasi dilema etika kasus yang ada di sekolah SDN 2 Ngampel? Oke, Identifikasi. terima kasih ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Pertama, ini kaitannya ada dilema etika nih Pak. Dilema etika ini adalah suatu masalah di mana dua-duanya adalah benar. Maka dengan kasus masalah yang dua-duanya memiliki nilai yang benar dalam identifikasi kasus ini, saya biasanya akan mempelajari, mengamati, kemudian mencermati kasus tersebut. Selanjutnya kita identifikasi dari dua masalah tadi, mana yang kita selesaikan terlebih dahulu atau yang kita dahulukan Pak, sehingga dalam melakukan tindakan kasus tersebut tidak mengandung permasalahan baru yang nanti akan muncul. Akan mengambil keputusannya adalah dengan mencari mana yang nilainya lebih dominan kebaikannya. Itu Pak. Gitu ya Pak. Kemudian dengan ini bagaimana dengan mencari solusi untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang ada di sekolah kasus-kasus tersebut itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, terima kasih Pak untuk tadi sudah saya utarakan awal tadi, jika ada dua kasus yang memiliki nilai benar, maka biasanya ini kita pertama identifikasi dulu Pak permasalahan itu, mana yang sekiranya kalau ini diberikan tindakan berefek yang lebih buruknya yang mana. Buruknya kalau umpamanya sih dengan A dan B ya Pak permasalahannya. Kalau kita memutuskan yang A, seandainya ini akan berefek imbasnya lebih buruk lagi, maka jangan, kita pilih yang B. Itulah yang namanya mengidentifikasi masalah. Untuk mengantisipasi keputusan itu tidak berdampak yang lebih buruk lagi. Nilai yang kita utamakan adalah tadi nilai atau buruknya yang lebih minim kita yang pilih. Itu ya Pak, berarti pertama diidentifikasi dulu mana yang benar, mana yang kurang benar, nanti dipilih, ditimbang dulu, dicari yang lebih baik gitu ya Pak. Setelah itu langkah-langkah atau prosedur apa yang digunakan Pak Di untuk melaksanakan hal tersebut? Ya, terima kasih. Memang langkah pertama memang mengidentifikasi masalah itu. Ada dua masalah kita identifikasi. Nah, dari identifikasi itu kan muncul pertimbangan berat mana, kan gitu Pak. Nah, kalau sudah muncul nanti kita kolaborasikan dengan teman sejawat, mungkin dari rekan yang lebih senior, mungkin dari guru yang lebih senior atau kepala sekolah lain yang lebih senior, maka kita putuskan dari
identifikasi itu kalau sepakat maka kita lakukan, kita pilih mana yang A atau yang B. Berkolaborasi itu kan, musyawarah untuk mana yang putusan itu masalahnya lebih baik, berdampak lebih baik dari berdampak kepada lembaga Persatuan Pendidikan. Terima kasih. Kemudian dari tadi langkahnya yang pertama identifikasi, kemudian menimbang, memilah mana yang baik, kemudian yang ketiga ada berkolaborasi, mencari mana ada mungkin ada usulan yang bagus dari rekan sejawat bisa untuk jadi pertimbangan gitu ya Pak. Iya. Kemudian dari hal tersebut yang Bapak anggap efektif dalam melaksanakan atau mencari solusi dari dilema etika yang ada di sekolah itu apa Pak? Langkah-langkah yang efektif atau itu yang baik yang kita lakukan selama ini adalah langkah yang tadi yang perlu pemecahan. Saya anggap ya yang efektif adalah karena ini dilema etika, namanya saja dilema dengan etika. Maksudnya kalau ini diputuskan akan berimbas yang lainnya. Maka yang saya lakukan di samping tadi identifikasi, kemudian kolaborasi dengan masyarakat, kemudian yang terakhir adalah dengan menimbang tadi untuk melakukan mengambil keputusan terakhir. Nah ini kan kepala sekolah yang menentukan dari kolaborasi, identifikasi masalah, kemudian kita putuskan kalau ini berdampak baik atau kebaikannya dari yang dua tadi lebih rendah, maksudnya kebaikannya atau keburukannya, maka kita yang berdampak baik yang lebih tinggi inilah yang kita ambil keputusannya. Maka jangan sampai mengambil keputusan itu mengambil keputusan itu tadi berdampak yang akhirnya menimbulkan masalah baru di lembaga tersebut. Saya kira seperti itu. Betul ya Pak, berarti mencari solusi atau jalan terbaik dari masalah tersebut karena merupakan dilema etika yang ada di sekolah. Nah, dari dilema etika tersebut, tantangan apa yang Bapak hadapi saat melaksanakan hal tersebut? Terima kasih untuk tantangan. Memang namanya saja ini kan dilema. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya ya Pak. Nah, tantangannya memang berdampak ya. Tantangannya itu berdampak dengan orang yang akan melakukan atau yang kita sebagai apa istilahnya untuk yang melakukan dilema ini berdampak kepada dirinya sendiri, personal tersebut, dan utamanya adalah kepada lembaga pendidikan. Ya, inilah yang menjadi tantangan kita. Maka utamakan yang berdampak secara umum, Pak. Itu yang lebih utama. Kepentingan pribadi kan kita dahulukan kepentingan yang umum. Atau tadi contoh saja, seorang guru mamanya banyak izin, contoh ya Pak. Ini contoh saja kita. Banyak izin. Nah ini kita identifikasi dari awal tadi. Kenapa kalau seperti ini? Mungkin dia ada masalah yang perlu diselesaikan dulu Pak. Mungkin anaknya sakit atau mungkin problem ekonomi. Ini kan perlu pendekatan juga, pendekatan persuasif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk itu dalam tantangan memang kita harus selalu mengutamakan pendekatan dengan personal tersebut sehingga tidak merasa tersinggung dan berdampak yang lain yang berimbas lebih berkepanjangan. Itu tantangannya memang seperti itu. Terima kasih Pak. Berarti tantangannya berupa tadi bisa memisahkan antara ini kepentingan pribadi, ini kepentingan umum, nanti baru diidentifikasi gitu ya Pak. Harus tepat gitu ya Pak. Ya, terima kasih. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah Bapak menggunakan jadwal tertentu atau langsung menyelesaikannya di tempat atau bagaimana? Untuk penyelesaiannya ini saja. Nah, penyelesaian memang kalau ya dilihat lagi permasalahan itu
cukup rumit apa tidak, kan gitu ya Pak. Nek cukup sederhana dan itu mudah diselesaikan, ya udah diselesaikan pada saat itu juga. Tapi ya ingat menimbang tadi, kita mencari situasi yang enak, kondusif kepada orang yang bersangkutan, sehingga tidak menyinggung perasaan dan lain-lain, sehingga dia pun menerima, mengetahui kekurangannya atau perbuatannya itu akan berdampak kepada lembaga pendidikan. Saya kira itu. Berarti dari yang dijawab oleh Bapak situasional gitu ya Pak, Situasional. melihat kerumitan masalah yang terjadi, Ya. dilema yang terjadi seperti itu ya Pak. Nah, kemudian dari dilema tersebut, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau faktor yang menggampangkan supaya dilema etika tersebut cepat terselesaikan? Untuk faktor memang ini ada, pada intinya ada dua, faktor dalam dan di faktor luar. Faktor dalam itu faktor dari lingkungan kita sendiri, di sekolahan. Faktor dalam mungkin yang faktor dalam dari pribadi, mungkin dari keluarga, itu faktor dalam Pak. Itu yang perlu kita identifikasi faktor itu. Dan faktor dalam inilah yang perlu penyelesaian terlebih dahulu. Kemudian faktor luar lah, faktor luar inilah kita akan melibatkan orang yang lebih luas lagi Pak, umpamanya dari masyarakat, dari lembaga lain, itu kan perlu pembicaraan atau pendekatan yang lebih luas Pak. Faktor dalam saya kira lebih mudah, faktor luar lah ini yang akan menyebabkan berdampak meluas. Saya kira faktor itulah yang kita utamakan dari dalam itu. Kita selesaikan. Itu ya. Berarti yang mempermudah tadi ada dua ya. Yang pertama adalah faktor yang dari dalam, justru yang lebih penting, lebih intim adalah faktor dari dalam karena sangat penting sekali. Kemudian apabila kalau ada penyelesaian yang butuh bantuan orang lain, menggunakan faktor yang dari luar gitu ya Pak. Berarti ada dua faktor tadi ya Pak. Terima kasih. Kemudian ini kok sudah hampir selesai kita percakapan ya Pak. Dari percakapan yang sudah kita laksanakan ini, pembelajaran apa yang bisa didapat dari percakapan kita hari ini Pak? Pembelajaran yang kita dapat tentang dilema etika. Ini kan ada dua Pak. Dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu kan lebih sulit untuk memutuskan. Perlu identifikasi masalahnya, perlu berkolaborasi, musyawarah, dan yang terakhir adalah mencari faktor penyebabnya itu yang lebih utama sebelum mengambil keputusan. Nah, rujukan mereka lebih mudah antara baik dan tidak. Lalu memilih yang baik. Dilema etika lah ini yang menyebabkan kita sering mengambil keputusan yang salah. Nah, itu yang perlu kita tangani. Yang pertama tadi identifikasi masalah, kemudian dimusyawarahkan norma yang di dalam itu satu lembaga, normanya bagaimana, biasanya bagaimana. Lalu yang ketiga adalah mencari faktor yang dalam luar ini yang kita selesaikan, baru mengambil keputusan yang terbaik. Saya kira seperti itu. Ya, berarti pembelajaran yang didapat dari percakapan hari ini adalah tadi penyelesaian dari dilema etika dan rujukan moral itu lebih mudah yang rujukan moral gitu ya Pak? Ya, untuk mengambil keputusan lebih mudah. Lebih mudah rujukan moral, kemudian yang dilema etika kita harus berhati-hati dalam melangkah ya Pak? Harus diidentifikasi dulu, kemudian musyawarah dari rekan sejawat Dan dampaknya ke depan itu bagaimana mencari hal baik dari mencari hal yang terbaik dari yang baik gitu ya Pak. Berarti yang baik-baik tadi cari yang terbaik yang gitu ya Pak. terbaik. Jadi supaya langkah yang kita laksanakan tidak salah gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak Di, sudah mengganggu ya. Dan mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Untuk selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih. Terima
kasih. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.